Halo Scorpio, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading pesan semesta untuk kamu di bulan Mei. Tapi ingat gak akan resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venusnya Scorpio. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya ya. Bijaksana menyikapi kalau kamu buat personal reading, konseling ataupun konsultasi pribadi ya. Kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ataupun list video channel. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan tersebut. Oke, sekarang kita akan lihat pesan semesta untuk kamu di bulan Mei. Apa sih pesannya gitu? Kalau ini memang petunjuk buat kamu, maka akan resonate untuk kamu ya. Scorpio. Oke, di sini ada The Emperor. Emperor di sini tentang stabilitas ya. Mungkin kamu lagi sedang membangun kestabilan dalam hidup kamu, ya, kayak mengambil kendali lagi atau kontrol lagi atas hidup kamu ya. Selama ini mungkin kamu dikendalikan oleh keadaan, situasi atau kayak pikiran gitu ya. Dan di sini kamu mencoba untuk mengambil kendali lagi atas hidup kamu gitu. Jadi ada satu situasi di sini yang sepertinya tuh kayak bikin kamu tuh stres, galau gitu ya, mau ngapa-ngapain tuh nggak bisa gitu ya, kayak ngerasa stuck ya, maju mundur salah, ke kiri ke kanan salah gitu loh ya. Dan di sini kamu tuh kayak mencoba menstabilkan lagi kondisi kamu gitu. Dan biasanya kalau bicara tentang stabilitas ini tuh macam-macam ya. Awalnya mungkin dari sebuah hubungan gitu ya, dari sebuah hubungan itu mungkin mengguncang ya, mengguncang dari sisi diri kamu, dalam diri kamu, dan ini berpengaruh pada luar diri kamu ya. Mungkin di karir kamu juga kayaknya nggak bagus, keuangan mungkin kamu nggak bagus, hubungan kamu dengan circle lingkungan kamu tuh selalu berhubungan dengan orang yang toksik misalkan, atau lingkungan toksik misalkan. Nah, ini benar-benar mengharuskan kamu ya mengambil kendali penuh gitu loh, kontrol penuh atas diri kamu, hidup kamu, pikiran kamu, seperti itu. Karena ini stabilitas ini berbicara tentang ini juga membangun fondasi gitu loh untuk diri kamu gitu, seperti itu. Jadi kamu mengalami situasi yang nggak mengenakan gitu, sangat nggak mengenakan gitu. Kamu kayak ini dari segala sisi, dari segala macam gitu ya. Dari hubungan percintaan udah down gitu ya, kemudian bertemu dengan mungkin circle atau lingkungan teman gitu ya, teman-teman palsu misalkan, kemudian orang-orang terdekat kamu ngerasa mungkin nggak dimengerti, nggak dipahami, mereka berbeda gitu menurut kamu, nggak support, nggak dukung gitu ya. Udah gitu di karir, kerjaan juga berantakan seperti itu ya. Keuangan juga sama, karena kan keuangan kan dari kerjaan ya gitu. Kalau misalnya kerjaan berantakan ya dari mana bisa dapat uang, nah istilahnya kayak gitu loh ya. Dan ini akan justru menjadikan kamu tuh orang yang jauh lebih tangguh, lebih kuat gitu loh ya. Emperor di sini jadi kayak bisa mengontrol situasi, keadaan ya, atau kayak mengambil kendali lagi hidup kamu. Dan ini kamu akan menjadi orang yang benar-benar tangguh gitu loh, atau kuat gitu ya. Emperor ini di atasnya king gitu loh. Jadi kamu kalau misalkan nanti ada goncangan apalagi dalam hidup kamu tuh udah nggak gentar gitu loh ya. Kamu tuh udah benar-benar kokoh, ibaratnya tuh fondasi kamu tuh kokoh gitu. Kamu nggak akan ambruk lagi istilahnya gitu ya, seperti itu. Kemudian kita lihat lagi. Dan aku juga ngerasa di sini untuk beberapa orang ya, mungkin kamu akan sukses di karir, kan di sini juga ada the word. Kamu akan mencapai tujuan kamu di sini ya. Posisi kamu akan stabil di situ. Kalau misalkan kamu ingin naik jabatan di sini ya, ini akan terwujud ya, atau tercapai gitu ya. Karena emperor ini juga sosok pemimpin gitu loh ya. Macam-macam ya. Ini bisa pemimpinnya ini bisa di satu tempat kerja kamu ya, perusahaan atau apa gitu, tapi bisa juga ini kamu membangun usaha bisnis sendiri gitu ya. Jadi kayak kamu yang menjadi bosnya gitu loh. Dan ini sukses, kamu menuju impian kamu di sini.
apa yang ingin kamu capai, target, goal apa, nah itu akan terwujud gitu loh. Bisa seperti yang belah tadi, bisa ini naik jabatan gitu, emperor ini, dan posisi kamu itu benar-benar akan stabil di situ gitu dan tahan lama di sini gitu. Kemudian di sini the world ini aku juga ngerasa ya, untuk beberapa orang mungkin kamu akan melakukan perjalanan di sini, bisa pindah kota, pulau atau negara ya, tapi bisa juga ini traveling. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu ya. Mungkin kamu ingin traveling, ingin jalan-jalan karena ini berkaitan dengan perjalanan ya. Mungkin kamu ingin ini di luar negeri misalkan ya, traveling ke luar negeri misalkan gitu, atau keluar pulau bisa gitu ya. Kalau keluar kota sih rasanya nggak begitu ya, lebih tepatnya sih keluar negara gitu atau keluar pulau gitu kan. The world ini perjalanan agak sedikit jauh gitu loh ya, seperti itu. Mungkin kamu ingin keliling dunia misalkan, nah gitu ya, dan ini akan terwujud, tercapai di sini harapan kamu. Apalagi di sini sebelahnya ini ada emperor gitu ya, karena ada karir yang meningkat, karir yang sukses gitu ya, jadi keuangan kamu kan lancar gitu. Nah mungkin di sini kamu pernah nih bicara pada diri kamu sendiri bahwa ketika kamu sukses nanti atau kamu mencapai goal kamu ya, tujuan kamu, nah mungkin kamu akan jalan-jalan misalkan, nah kayak gitu ya, untuk wujud dari apresiasi untuk diri kamu sendiri gitu, atau menghargai diri kamu sendiri, seperti itu. Kemudian di sini untuk beberapa orang aku rasa kamu akan masuk ke fase hidup kamu yang baru ya, jadi kamu akan mengakhiri sebuah siklus di sini ya, siklus yang udah lama kamu coba untuk tinggalkan di sini, coba kamu keluar dari situ gitu ya, dan di sini akhirnya kamu akan memasuki fase kehidupan kamu yang baru gitu. Jadi kamu akan bisa mengakhiri satu siklus gitu dalam hidup kamu. Tuh di sini ada the star tuh kan, harapan kamu akan terwujud di sini. Bener-bener harapan impian kamu ini akan terwujud ya. Dan di sini aku ngerasa ya, enggak semuanya, mungkin untuk beberapa orang saja. Ini semua harapan kamu, jadi enggak satu, tapi semua harapan kamu. Atau kalau enggak gitu, ini harapan kamu di semua aspek kehidupan bisa ya, gitu. Ada yang memang semua harapan kamu, aku nggak tahu harapan kamu apa, tapi ada di sini yang memang di semua aspek kehidupan, gitu. Misalkan kamu pengen nih ketemu jodoh kamu, misalkan ya di tahun ini, kemudian di tahun ini di kerjaan juga kamu pengen sekali sukses nih, pengen naik jabatan nih misalkan, gitu. Atau kamu menemukan karir impian kamu yang bikin kamu tuh bener-bener ngerasa happy, seneng, nah kayak gitu. Kemudian kamu juga berharap nih punya circle lingkungan nih yang baru misalkan, yang bikin kamu nyaman, tenang, damai, bisa juga seperti itu. Nah ini akan terwujud gitu, apapun itu di sini bisa dari berbagai aspek kehidupan gitu. Oke, karena di sini berbicara tentang kestabilan ya, stabilitas. Jadi ini bisa dari berbagai macam aspek kehidupan kamu gitu, baik dari segi karir, keuangan, hubungan kayak gitu ya. Dan aku juga ngerasa di star ini seperti yang bilang tadi, mungkin kamu akan memasuki fase baru, siklus baru ya, kehidupan kamu yang baru ya. Mungkin kayak kamu pernah menyelesaikan fase lama ya. Maksudnya menyelesaikan fase lama nih gini, ada beberapa di antara kamu yang sebelumnya memang seperti yang mama tadi dikendalikan oleh pikirannya. Biasanya orang yang dikendalikan oleh pikiran, kemudian dia punya beban mental atau perasaan berkaitan dengan masa lalu, ini kan butuh stabil lagi nih, badannya, jiwanya, semuanya, nah kayak gitu. Nah ini kan kamu dalam proses healing. Nah ini kamu tuh lama banget di sini berjuang untuk keluar dari fase itu. Nah ini aku rasa dengan adanya star akan ada pemulihan untuk diri kamu. Makanya tadi aku bilang kamu akan mengakhiri satu siklus gitu, atau satu fase babak dalam kehidupan kamu, dan kamu masuk kehidupan baru di sini gitu. Ada healing di sini, dan kamu akhirnya udah bisa sembuh dari trauma kamu, dari rasa sakit hati kamu. Kemudian juga kamu udah bisa beradaptasi dengan keadaan kamu, kondisi, situasi apapun itu gitu ya, dan memulai kehidupan baru. Dan di sini ada harapan baru gitu. Seperti itu. Harapan baru, kehidupan baru, memulai lagi gitu.
Oke, dan kita lihat di sini dari oracle-nya. Mudah-mudahan ini resonat untuk kamu ya. Ini aku ngeliatnya cukup bagus sekali ya untuk beberapa orang, karena aku rasa memang semua harapan kamu akan terwujud di sini. Ya, kamu tuh bisa kayak seolah kamu tuh bisa mengendalikan apapun yang kamu inginkan gitu loh. Ya. Jadi bisa wujud, jadi nyata gitu loh. Kemudian di sini ada get more information ya. Ini dapatkan informasi lebih. Mungkin kamu butuh satu informasi apa gitu ya. Jadi kamu harus mendapatkan informasi yang lebih. Misalkan nih contoh nih, kamu ingin memulai usaha bisnis baru nih. Nah ini kamu jangan terburu-buru memulai ya, tapi dapatkan informasi yang lebih. Maksudnya dapat informasi yang lebih nih, kayak mungkin kamu bisa mengikuti les gitu, sekolah gitu yang berkaitan dengan pekerjaan kamu itu gitu. Atau mungkin kamu bisa bertanya nih sama orang gitu yang memang udah pernah mengalami atau udah berpengalaman di situ. Nah kayak gitu loh ya. Jadi ini kamu harus mendapatkan informasi yang lebih gitu. Kemudian kita lihat lagi. Atau kamu ingin membuat sebuah keputusan, bisa juga keputusan berkaitan dengan hubungan kamu misalkan dengan seseorang. Nah, ini jangan terburu-buru, tapi kamu harus melihat dulu gitu, dapatkan informasi yang lebih. Bener nggak sih orangnya seperti ini? Nah, kayak gitu loh. Kemudian peaceful resolusi, ada resolusi damai. Mungkin ada beberapa yang akan memperbaiki hubungan di sini dengan seseorang. Ya, peaceful resolusi, berdamai dengan seseorang. Mungkin kamu punya konflik dengan seseorang, bisa ya, bisa dengan pasangan, bisa dengan teman, bisa dengan siapapun di sini. Aku rasa akan ada resolusi damai ya. Mungkin kalian akan berdamai di sini, memperbaiki hubungan gitu. Kemudian aku juga ngerasa untuk beberapa orang memang kamu mungkin akan bisa berdamai dengan keadaan kamu, seperti yang aku bilang tadi di sini di The Star. Ya, kamu akhirnya akan bisa beradaptasi di sini dengan situasi dan kondisi kamu, berdamai dengan keadaan kamu, menerima gitu loh ya. Yang sebelumnya tuh mungkin kamu kayak coba tolak gitu ya. Seperti itu, karena kamu udah nggak bisa ngontrol lah ya aliran semesta gitu ya. Itu kamu nggak bisa kontrol yang terjadi, yang memang akan terjadi gitu loh. Nggak bisa kamu kendaliin sesuatu yang tidak bisa kamu kendaliin. Kita lihat. Jadi harus bisa menerima keadaannya. Kemudian di sini ada within the next few months, beberapa bulan ke depan. Ya, aku rasa untuk beberapa orang ini, apapun pertanyaan kamu ya, mungkin ini akan terjadi dalam beberapa bulan ke depan gitu ya. Beberapa bulan ke depan yang jadi pertanyaan kamu akan terwujud gitu. Apa yang kamu pertanyakan ya, jika kamu membutuhkan waktu, kapan gitu ya, harus berapa lama, nah kayak gitu istilahnya pertanyaannya. Nah ini dalam beberapa bulan ke depan, sesuatu yang kamu pertanyakan itu akan terjadi. Oke, sekarang kita lanjut ke percintaan kamu ya, seperti apa dari segi percintaan kamu untuk zodiak Scorpio. Oke, kita punya getting to know each other, stay optimistic about your love life, and worth waiting for. Ya, di sini untuk kamu yang single ya, aku rasa di sini seperti yang bilang tadi ya, untuk beberapa orang mungkin kamu masih membutuhkan healing ya, karena dengan adanya getting to know each other ya, kamu ini membutuhkan keterbukaan ya, atau kejujuran, yang dimana kamu tuh harus jujur dengan diri kamu sendiri, ataupun kamu membutuhkan orang ya yang bisa ngebantu kamu gitu ya, yang bisa ngebantu kamu untuk sembuh, healing gitu ya. Kamu mungkin butuh teman curhat, tempat curhat, atau kamu butuh konseling. Nah kayak gitu loh istilahnya ya, semoga paham yang aku sampaikan gitu. Karena dengan adanya worth waiting for ini, kamu ini belum waktunya ya, atau bukan saatnya untuk menjalin sebuah hubungan baru. ya, karena kamu masih butuh waktu di sini untuk menghealing diri kamu.
Dan dengan adanya stay optimistic about your love life, ini meminta kamu untuk positive thinking gitu loh terhadap percintaan kamu atau hubungan percintaan kamu gitu. Ya, saat ini memang kamu lagi sedang dalam proses healing dan kamu diminta untuk tetap positif gitu loh. Karena di sini aku rasa kamu ini memang lagi ini ya, lagi memang dalam kondisi harus menstabilkan diri kamu kembali gitu loh. Ya, kamu harus mengambil kendali lagi atas hidup kamu gitu loh. Jangan dikendaliin oleh pikiran kamu gitu loh. Ya, seperti itu. Ini memang masih dalam tahap kamu belum bisa berdamai dengan keadaan kamu gitu, belum bisa melepaskan, belum bisa rilis gitu ya. Makanya di sini kamu butuh banget di sini orang yang sepertinya memang bisa ngebantu kamu gitu. Kemudian untuk yang berpasangan, untuk yang berpasangan di sini kamu tuh kayak diminta untuk bersabar gitu ya. Bersabar dan tetap positif untuk kehidupan percintaan kamu. Kenapa aku bilang butuh bersabar? Karena di sini kayak kamu tuh dalam tahap mengenal satu sama lain gitu loh. Ya, kamu harus bisa belajar memahami pasangan kamu atau kayak lebih mengenal lagi gitu loh pasangan kamu. Jadi jangan hopeless gitu ya di dalam hubungan kamu. Kemudian kamu jangan merasa overthinking kayak gitu atau negative thinking terhadap pasangan gitu, karena kamu ini masih butuh proses mengenal satu sama lain gitu. Dan jangan terburu-buru gitu loh, jangan terburu-buru untuk membawa hubungan ini ke arah yang lebih lanjut gitu loh ya. Karena biasanya orang yang terlalu overthinking atau negative thinking ini orangnya tuh kayak mau terburu-buru gitu loh. Mungkin kamu baru misalkan ya, kamu mungkin baru mengenal pasangan kamu atau kayak baru jadian gitu loh, tapi kamu ini sudah mikirnya udah terlalu jauh, kayak mungkin kamu pengen cepet nikah nih sama pasangan kamu istilahnya gitu. Gak bisa gitu ya, karena di sini dibilangnya kamu ini masih harus mengenal satu sama lain gitu loh. Apalagi aku melihat di sini untuk beberapa di antara kamu ini masih punya problem ya. Maksudnya punya problem nih gini, bukan kamu punya problem dengan pasangan kamu saat ini, enggak, tapi kayak mungkin kamu dulu pernah kecewa atau patah hati gitu dengan seseorang. Nah, ini kamu juga butuh proses misalkan gitu. Pasangan kamu mungkin juga pernah gitu ya, dimana mungkin dia pernah bercerai ataupun pernah putus dengan pasangan yang dicintainya, pernah ditinggalkan, bisa juga seperti itu gitu ya. Kemudian kalian bertemu di sini atau bersama gitu. Jadi kalian harus berproses gitu ya, harus mengenal satu sama lain gitu ya. Dan kalaupun kamu ingin menikah dengan pasangan kamu saat ini kamu butuh waktu dulu gitu loh. Kamu harus kenali dulu pasangan kamu gitu. Apalagi kalau kamu yang masih punya trauma nih dari masa lalu gitu ya. Kamu harus bisa menghealing dulu diri kamu gitu ya, agar kamu tidak mengulang hal yang sama gitu. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu ya. Sekali lagi ingat, kalau ada salah kata, ada kurang lebih, mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.